Nurul Fadilah tinggal ngekos di Garuda Sakti. ngekos asli Perawang. asli Perawang sama dengan Hazali. oh kosan kalian sama nggak? Beda. Kenapa nggak satu sama? Awalnya nggak tahu karena dia satu prodi. Oh tapi tahu dari Perawang nggak tahu. Kenal kawan SD. Kawan SD. SMP juga. Oh kalau SMP juga. Sekelas tapi Nggak sekelas, nggak pernah sekelas. Oh begitu. Nah nanti kan kalau bisa nanti mana tahu kedepannya ya sama-sama gitu dari Perawang. Oh. Perawang orang tua kerja apa? petani sawit. Petani sawit. Punya kebun sawit kalau begitu. Oh, nah kan tinggal itu kalau misalnya dia perlu tenaga kan tinggal dia sama bapak dia gitu. Si bapak udah ada pelanggan sendiri. Oh udah ada pelanggan sendiri. Oh udah lama punya kebun. Waktu masih kerja di pabrik. Iya. Mas ada kayak seminggu sekali cek sana waktu itu waktu bapak masih ada langsung berapa tahun menjelang pensiun itu udah nyimpan tanah untuk tanam sawit. Masih apa namanya masih awal jadi memang dari kecil tanamnya. Memang dari awal dia nanam gitu, bukan beli kebun yang udah jadi ya. Kebun kosong. Berapa hektar? Awalnya 2 hektar terus setelah bapak pensiun uang pesangon dibeli ke Tanah lagi 2 hektar lagi. berarti 4 hektar. Gambut. Iya. Udah berapa tahun? Kalau terus kayak pastinya nerima dari panen itu sekitaran 2 tahun setelah bapak pensiun. Oh itu gabung koperasi? Bukan. Sendiri punya. Oh berarti ya 2 tahun dalam pensiun udah menghasilkan. Udah lepas dari buah pasir ya. Udah. Biasanya berarti udah mau 4 tahun 5 tahun buahnya. Yang tanah yang baru 2 hektar yang setelah pensiun itu masih buah pasir. Iya artinya bertahap ya. Tapi kita di sawit, saya punya tetangga orang sawit di depan ada orang sawit. Dia punya lahan sawit dan meninggal Pak Haji 75 hektar. Ya orang sawit itu tidak beda. Jadi saya tanya sama orang sawit sama itu. Saya punya adik di Perawang banyak. Yang ada yang punya sawit sampai 10 hektar. Kerja di Indakiat. Jadi dia kerja di Indakiat, dapat duit, dia tabung, tambah terus, tanam terus gitu. Ada yang sudah punya sampai 11 hektar. Memang sawit itu sekarang kan naik turun gitu. Nah kemarin kalau saya lihat di media sosial itu ketika harga sawit itu sampai 500 itu banyak orang jual kebun. Kalau mau dijual nggak tahu penghasil dari mana. Iya nggak tahu memang itu satu. Yang kedua ya namanya sawit itu ya harus tangani langsung gitu. Karena kalau menurut ada Pak Haji dekat tetangga saya, dia katakan Pak kalau mau kebun sawit Pak minimal 10 hektar katanya. Kalau 10 hektar itu bisa 1 hektar atau 1 kapling itu untuk orang yang mengurusnya gitu. Satu. Yang kedua kebun sawit itu kalau kita berkebun sawit katanya kita harus paling tidak pada 2 kegiatan yang kita sadar. Pertama kegiatan memupuk, yang kedua kegiatan menimbang. Kalau tidak katanya di situ orang selalu menipu. Jadi kita beli pupuk, lalu pupuknya kita pulang dijual dengan orang, atau timbangan ditipunya. Ada kita punya dosen kita sampai dia jual dari dia punya kebun sawit itu 22 hektar kalau nggak salah. Dari dia dapat duit sampai dia akhirnya numbuk gitu. Akhirnya dia harus mengeluarkan duit. Nah, malah keluarganya yang menjaga sawit itu. Tapi itu tadi katanya. Akhirnya dijual. Tapi dia ada rugi dia jual. Kebetulan dia ada perlu dia jual semuanya. Dia sewa, dia buat rumah sewa, rumah kosan. Gitu. Jadi Bapak pensiun dari mana? Indakiat. Oh Indakiat. Dulu Indakiat. Dulu
bapak dari Jawa, Iya. rantau ke Perawang kerja di Nakiat. Oh, kerja di Nakiat. Saya punya saudara banyak di Nakiat. Bukan banyak ya, tapi adalah mungkin belasan orang di Nakiat. Dulu adik saya juga kerja di Nakiat, adik ipar saya juga di Nakiat. Adik saya meninggal, dia melahirkan anak yang keempat, meninggal. Anak ketiga dia anaknya meninggal pas dia hamil tua, bukan belum melahirkan, hamil tua, hamil 8 bulan, mau 9 bulan meninggal. Adik saya nomor 2 kerja di Nakiat, anaknya sekarang dosen di Cembilahan di Unisi. Ya, kamu ada berapa orang nih beradik? Bertiga. Kamu anak berapa? 4. Anak paling kecil. Ibu jadi ibu rumah tangga. Iya. Kira ada di perumahan itu? Enggak, di rumah sendiri. Oh, rumah sendiri, bukan yang perumahan yang dekat perusahaan itu, bukan? KPR bukan. Bukan KPR, bukan. Oh, adik saya punya di KPR itu dulu, lalu dijual. Setelah adik saya meninggal dijual oleh suaminya, oleh mantan suaminya. Oh, di luar KPR ya? Iya. Berarti udah lama ya? Udah Ya? dari sebelum nikah bapak udah duluan di Perawang. Iya. Ketemu ibunya pas di Udah di Jawa juga. Di Jawa juga, sama Jawa. Setelah nikah langsung rantau ke sini. Oh gitu. Ya, artinya kamu yang kuliah cuma kamu satu-satunya. Kakak ada yang kuliah? Udah baru nikah. Bernikah. Oh. Jadi tinggal kamu aja lagi. Ya, berarti sebetulnya tinggal lagi sadar orang tua ini, mohon maaf nih. Itu kan pada kebun. Ya kan? Nah, tadi kan kita tahu waktu ini yang membuat perkembangan harga sawit ini kan membuat di Riau ini kan dengan orang itu tiba-tiba jatuh, sekarang udah agak baik. Sekarang kalau saya lihat di YouTube itu udah 1,7 juta. Iya, 1,600 di sana. 1,6 juta ya, 1 ton ya. Nah, 1 kilo. 1 kilo. 1.600 ya kan 1 ton ya, 1.600 per kilo. Ya 1.600 ya, 1.600. Kalau di daerah kampung tuh dan ada yang 1.700, 1.800. Artinya udah mulai bagus ya, udah mulai bagus. Biasanya turun itu siap lebaran atau menjelang lebaran. Iya, dia kan begini, kita kan nggak tahu nih. Kalau dalam ekonomi itu ada namanya kartel, penguasa. Jadi kita di Indonesia ini ada beberapa orang penguasa sawit itu, ya. Jadi dia ngatur, tapi dia pun kadang-kadang mengatur tuh dia ada disangkut paut dengan hal lain. Bisa saja masalah politik, misalnya begini, 2024 kan mau kampanye nih, itu mesti berdampak dengan kebun sawit, karena partai politik mungkin dia perlu dana, dia minta ke kebun sawit. Orang sawit yang dikenakannya tuh petani. Dengan cara apa? Dia beli barang murah, harga murah. Sawit ini kan tidak bisa dijual dengan lain. Ya kalau kita mau larikan balik ke Malaysia, itu terjadi beberapa yang lalu tuh benar. Yang itu kan daerah perbatasan yang bisa larikan ke Malaysia. Ya, dan itu dengan biaya yang besar, pabrik Malaysia. Karena logikanya begini ya. Saya sudah lama mempelajari sawit ini. Artinya begini. Kenapa kok orang kerja di Indonesia dan kerja di Malaysia gajinya kok berbeda? Malah kebunnya sama, lapangan kerjanya sama, sawit loh. Tapi buruhnya itu berbeda. Kok bisa berbeda gitu? Nah itu yang perlu diketahui dengan Anda. Jadi itu kan salah satu harapan orang tua Anda, sandarannya di sana. Dan kita punya juga mahasiswa yang terpaksa orang tuanya karena ingin anaknya selesai, dia jual kebun sawit. Tapi anaknya juga belum selesai. Nah, jadi jangan sampai kayak begitu. Sawit ini pun, tapi ini kan baru nih, dia punya masanya.
15 sampai 20 tahun itu udah harus ada peremajaan. Ya, ada peremajaan satu. Yang kedua, sawit ini kalau nggak diurus terlantar, dia nggak menghasilkan. Ibaratnya begini, kalau kita dapat hasil dari kebun sawit, ini sekarang Anda tahu, kita tidak bisa hasil penjualannya 10, lalu 10-nya kita makan, nggak bisa. Harus ada jatah sawitnya, jatah pupuknya, jatah perawatannya, gitu. Semprotnya, membersihkan pimpinnya semua. Jadi harus ada seperti itu. Itu satu. Yang kedua, dulu pernah dicoba orang, kebun sawit ini kan ada hamanya, ya, tikus. Nah, di beberapa daerah kampung juga orang melihara burung hantu. Dipelihara burung hantu itu. Rupa itu untuk hama tikus. Jadi untuk makan tikus. Jadi itu yang perlu diketahui kalau kita mahasiswa. Jadi kalau Anda sudah tahu dengan kondisi orang tua Anda dapat sudah dakian, mungkin adalah sisa uang tolaknya, tapi dia sandarnya di kebun tuanya 4 hektar. Udah lama Pak pensiun. Udah lama pensiun ya. Nah, Pas saya kelas 2 SMP. Itu tadi Anda lagi di situ cuma. Sampai kegiatan lain ada orang tua? Ada Bapak pengurus masjid. Oh, pengurus masjid. Nah, jadi pengurus masjid itu kegiatan sosial. Ya kan? Nah, pengurus masjid itu artinya lebih banyak untuk ibadahnya, lebih banyak untuk dia tabungan akhiratnya dia tabung gitu. Maksud saya itu kalau andalanya cuma itu, ya kita harus mengerti gitu. Kira-kira berapa penghasilan orang tua dan kondisi harga sawitnya sekian gitu. Jadi kita supaya kita tahu, jangan kita banyak menuntut, ya, jangan banyak menuntut. Itu aja. Baik, terima kasih. Siapa lagi? Ini yang terakhir ya. Oh, berapa orang yang mahasiswa PA saya?